Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua di sini untuk menginjakkan kaki di Masjid Al-Falain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan ke dalam hati kita semua di sini sampai akhir hayat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat usia kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah ke dalam hati kita. Tak kala kita melihat di luaran sana, lebih banyak di dalam atau di luar? Tentunya lebih banyak di luar. Artinya tak kala seseorang itu melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah manusia itu manusia yang cerdas. Siapa manusia yang cerdas itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tahu kapan akhir hayat itu tiba. Kematian itu pasti akan menemuinya. Tapi seseorang tersebut telah menyiapkan bekalnya dengan sebaik-baik bekal, dengan sebanyak-banyak bekal ketika kematian itu tiba. Sudah siap artinya. Makanya tak kala kita masih di sini, jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap apapun dari dunia ini. Jangan mengharap apapun dari manusia, karena itu tidak kekal. Ibadah kita lah yang kekal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah menginjakan kaki di muka bumi ini, yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, suri teladan kepada kita semua di sini. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad yang sama-sama kita cintai itu meninggal dunia. Satu wasiat tersebut tertuang dalam hadis sahih. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tak kala lagi sakit-sakitan memanggil para sahabatnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jaga wasiatku ini. Pertama kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wasiatnya as-salat wa ma malaikat aimanukum. Jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan jagalah orang-orang yang lemah, hamba sahaya, yang fakir miskin di antara kalian. Dalam hadis ini kita merenung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan dua kali penekanan untuk menjaga salat. Untuk menjaga salat kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah akhlaknya, yang sudah tahu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala, memberikan pesan kasih sayang kepada kita sebagai umatnya. Jaga salat, jaga salat. Karena begitu mulia, karena begitu utamanya salat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih disebutkan, tak kala seseorang itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tergantung amalan salatnya. Nah, tergantung amalan salatnya.
Dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sholat seseorang itu baik sholat seseorang itu, maka amalan-amalan yang lainnya itu mengikut yang baik. Tapi tak kalau seseorang itu lalai kepada sholatnya, abai kepada sholatnya, apalagi ditinggalkan dengan sia-sia, dengan sengaja pula, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sungguh orang tersebut akan merugi dunia dan akhirat. Makanya tak kala kita masih hidup di dunia ini, perhatikan sholat kita benar-benar. Jaga sholat wajib kita. Apa yang kita cari di dunia ini putusnya di kematian. Tapi tak kala kita masih hidup di dunia ini melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat kita dengan sebenar-benar menjaga, maka ketahuilah itulah yang akan menolong kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlena ketika kita sering membantu orang lain, Ustaz. Sering puasa Senin Kamis, Ustaz. Sering naik haji dan umrah, Ustaz. Tapi lihat sholatnya. Abai, ditinggalkan, atau disia-siakan, percuma, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merugi orang tersebut. Makanya tak kalau seseorang itu tergantung amalan sholatnya di akhirat nanti. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu adalah as-salatu ala waktiha, lalu birrul walidain, lalu ketiga yaitu jihad fisabilillah. Baik, yang ketiga jihad fisabilillah. Saat ini adalah kita sebagai bapak-bapak, sebagai pemimpin rumah tangga, jihad kita saat ini adalah mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kita. Bagi pemuda, bagi anak-anak yang sekolah, jihad kalian itu adalah benar-benar belajar. Bahagiakan orang tua kalian, itu jihad bagi pemuda-pemuda. Bagi yang sekolah, itu jihad. Lalu, angkat naik sedikit, yaitu birrul walidan, bakti kepada orang tua. Lalu yang pertama yaitu as-salat ala waktiha, sholat pada waktunya. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari Jumat ini, tak kala kita membaca Al-Qur'an, ketika kita sibuk masih dengan perniagaan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan aktivitas belajar bagi mahasiswa, bagi siswa. Tak kala muazin sudah berkumandang, tinggalkan semua itu. Hadiri masjid, jaga sholat kita. Karena sesungguhnya ini kunci. Tak kala kita mencari dunia sebanyak apapun itu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ada dua konsekuensi. Tidak berkah, tidak bakal dapat kalau bahasa gitu. Kalau tidak berkah itu artinya tidak berkesinambungan, tidak terus menerus harta itu. Kalau tidak dapat artinya Allah mentiadakan harta tersebut. Tapi kalau seseorang itu menjaga sholat, insya Allah Allah janjikan. Kalau Allah sudah berjanji itu Pak, pasti Allah akan berikan dunia dan akhirat. Lalu yang poin terakhir, tak kala kita hidup di dunia ini pasti memiliki masalah, problematika yang terus menerus. Apapun itu masalah, pasti. Yang namanya manusia itu pasti memiliki masalah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sunatullah disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka tak kala kita merenung sedikit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala itu masih hidup, dijadikanlah sholat itu sebagai solusi atas masalah-masalah yang dihadapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. Singkat ayat ini, mungkin banyak yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sabar, wasta'inu bisabri wasolah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Dan Allah itu beserta, membersamai, dekat dengan orang-orang yang sholat dan yang sabar. Makanya tak kala kita nih penuh nih masalah nih. Entah itu dirundung dengan ekonomi yang kurang, yang sempit, penyakit yang terus menerus.
ataupun itu keluarga yang buruk, lingkungan yang buruk, solusinya cuma satu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Kalau kita dapat masalah, sabar, adukanlah dengan Allah. Ambil wudhu, sholat, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, kalau kita berdoa dengan Allah, Allah itu pasti akan membersamai. Percaya itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita semua di sini untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya jaga sholat kita. Barakallahu fikum, astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana